wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Ibu bapak dan anak-anakku yang kami sayangi, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini betul-betul Allah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, kesehatan, kesempatan, dan niat bisa hadir di majelis yang indah ini. Mudah-mudahan kedatangan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabatnya, para tabi-tabiin dan orang-orang setia pada sunnah-sunnahnya. Jatingaleh pasare legi, mlebu ngangkring widangi serbat. Ketemu maneh karo Pak Yogi, sing penting paringi sehat. Amin ya rabbal alamin. Tindak prigi kok mundute gethuk, dahar buwur kakean klopo. Nek ngaji ning karo ngantuk, nek kundur ora ngerti apa. Berarti percuma. Oleh karena itu mari waktu yang sangat singkat ini kita bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk mentadaburi firman Allah, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian, sedikit kami singgung yaitu masalah berkaitan dengan sholat. Lah bosen Pak Yogi, biyen sholat wis ngerti, wis iso, wis apal. Mulane kadang-kadang sholatnya banter banget mergo wis apal. Okay. Salah satu dari ayat yang untuk kita sholat setiap saat yaitu surat Al-Fatihah. Okay. Yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku dalam jalan yang lurus. Nah, dalan sing kenceng ki sing kaya ngopo? Nah, apa itu sirat? Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang mengatakan jembatan. Nek jembatan kuwi gampang diliwati. Nggih. Tapi nek wong Jawa ngarani siratal mustaqim kuwi kaya dene rikma pinara sastra. Rikma ngertos? Rambut pinara sastra dibagi 1000. Lho kaya ngopo rambut kecil kok dibagi 1000? Maksudipun inggih menika nggih, mawat nang siratal mustaqim kuwi angel banget. Di mana siratal mustaqim itu? Di mana? Di dunia apa di akhirat? Mana yang jawab dunia? Mana yang jawab akhirat? Karena nama siratal mustaqim ini ya di dunia ini. Kalau di akhirat itu tinggal apa? Ya, kita tinggal mengambil apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Nek wong Jawa ngarani ngunduh woing pakarti, wis. Maka yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu ya di dunia ini, karena banyak jalan-jalan yang bengkok karena apa? Tidak manut, ya, tidak ikut aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Kenapa banyak sekali yang menyimpang dari jalan Allah ini? Karena apa? Dunia ini adalah lahan untuk menuju kepada alam akhirat ini, yang namanya jalan yang lurus ini harus kita tempuh. Karena apa?
Karena jalan inilah yang akan menuju kepada Allah. Tentu kalau kita benar kita ikut jalannya Allah, yaitu Shiratal Mustaqim, tentu kita mesti masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kita sampai menceng, karena sangat sulit jalan Shiratal Mustaqim itu, sehingga apa? Mesti akan terjerumus, akan kecemplung ke dalam lubang yang tidak bisa naik lagi. Maka dalam surat Al-An'am ayat 161, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innani hadzani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad. Jadi kalau ada kul itu mesti perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk apa? Menyampaikan kepada umatnya. Kalau ada kata-kata dalam Al-Quran kul, itu pasti perintah dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Yang lurus itu yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Yaitu dia Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dipilih oleh Allah seperti agama Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim itu adalah bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti jalan yang tidak lurus adalah jalan yang kemusyrikan. Jalan kemusyrikan itu macam-macam. Bukan hanya langsung menyembah kepada selain Allah, bukan. Tapi apalagi masa sekarang, kemusyrikan ini sudah luar biasa. Banyak sekali orang yang menyimpang dari aturan Allah, menyepelekan perintah Allah, menganggap sepele itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Ini bisa menjadi jalan kemusyrikan pada Allah. Suatu contoh, ini anak-anak muda, anak-anakku sekalian ini biasa dolanan sing jenenge HP. HP itu singkatan apa? Handphone apa? Lagi? Wis pokoke nggo gawe mbiyen, nek jaman biyen nggo gawe nelpon, nek saiki wis fungsine werna-werna. Bukan menyembah langsung, tapi bisa menjadi kemusyrikan. Suatu contoh, baru asik main handphone, mungkin yang dilihat malah gambar yang tidak pas. Ada perintah dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tenang-tenang saja, jangankan mendengar azan, HP masih tetap berjalan. Kenapa? Mengindahkan atau menyepelekan perintah Allah. Ini paling kecil aja. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan yang sebesar. Karena sekarang ini karena kesibukan bekerja bisa terjadi, kesibukan bisnis dan sebagainya, sehingga apa? Melupakan kepada Allah. Wong kita aja sering melupakan, apalagi waktu kita senang-senang. Waktu kita bepergian, apalagi wisata beramai-ramai. Aduh katakan, wis sudah adzan duhur kita cepat cari masjid. Olah engko asar gampang, didobel karo duhur bisa. Ini berarti sudah menyepelekan perintah Allah. Iya nek umure tekan asar. Ini sering terjadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian dan anakku ini hati-hatilah. Kita hidup di dunia ini yang menghidupkan adalah Allah. Yang memberi kesenangan Allah, yang mengatur adalah Allah. Tapi mendapat perintah Allah, kita masih tenang-tenang disepelekan dan sebagainya. Maka di sini jalan yang lurus itu adalah milah Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang lurus, yang hanif. Karena Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang bukan
musyrik. Kemudian 162, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul katakanlah inna sholati sak temene sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua diserahkan kepada Allah. Ini sering kita baca ayat ini. Tapi hanya suatu bacaan, tidak masuk ke dalam hati. Padahal kalau kita sudah semua kita serahkan pada Allah, ya sudah. Apapun ketentuan Allah kita mesti harus sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita laksanakan. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang namanya dunia. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya banyak berubah. Itu katanya Bang Ahmad Albar. Nek Mbak Waljina, dunia iki ming mampir ngombe. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita resapi dalam kehidupan kita ini bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ceritanya mesti banyak berubah. Nek wong Jawa ngarani urip ning donya iki kaya roda manggilingan. Maksudnya apa? Roda itu bisa kadang di atas, kadang di bawah. Kalau pas kita mendapatkan kenikmatan luar biasa di atas, kemudian mau kita jatuh, contohnya usahanya kita nun sewu, baru mengalami kemunduran, itu ada di bawah. Terus seperti itu dunia. Donya kuwi ora langgeng. Oleh karena itu, mari kita resapi dalam kita hidup di dunia ini bahwa hidup ini adalah semua yang ngatur Allah. Hidup ini semua yang menciptakan Allah. Baik itu senang maupun susah, ini juga yang ngatur Allah. Maka kalau kita ada berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya beres. Jadi curhat itu kepada Allah, bukan kepada sama manusia. Kadang-kadang percuma. Ada seorang ibu-ibu yang curhat kepada tangganya, Bu, saya nasib kayak gini, gimana ya? Alah Bu, nyongnya podo. Paling gitu. Melas teman sampean Bu, paling begitu. Tapi kalau semua diserahkan kepada Allah, pasti beres. Karena semua yang ngatur Allah. Maaf ini anak-anak sekalian. Sinauno kaya ngopo sregepe itu hanya sarana. Tapi ketentuan di tangan Allah. Oleh karena itu usaha diiringi dengan apa? Dengan doa. Jangan merasa pinter. Wah, aku menulis pinter, gampang sepele. Tidak bisa. Semua adalah diiringi dengan doa kepada Allah. Agar apa? Usaha kita ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yaitu sebagai seorang muslim. Ini ikrar Nabi Ibrahim seperti itu. Kenapa di Al-Quran ini Nabi Ibrahim diabadikan dengan sangat banyak sekali? Karena apa? Beliau adalah seorang yang Nabi yang betul-betul luar biasa. Baik ujiannya maupun baik kehidupannya. Kalau kita membaca ini sebelum ayat-ayat ini, Nabi Ibrahim bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan. Yaitu Tuhannya orang-orang yang menyembah berhala. Bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan mereka yang dihancurkan itu.
Dia mencari Tuhan Allah, menghancurkan kepada Tuhan-Tuhan orang yang menyembah berhala itu. Ini luar biasa. Maka menjadi contoh yang sangat luar biasa bahwa perjuangan Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang milah Ibrahim yaitu contoh menjadi syariat kepada kita, yaitu di hari nahar menyembelih hewan kurban. Ini juga dari Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, contoh yang baik ini untuk apa? Untuk diteladani bagi kita sekalian, agar hidup kita ini tertata, ikut kepada jalan yang lurus, yaitu agama Ibrahim. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk mencari agama, mencari keyakinan, mencari Allah, yaitu agama yang benar seperti apa. Kemudian surat yang ke-7 ayat 16, qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini kenapa banyak sekali orang-orang yang nyimpang dari siratal mustaqim. Yaitu kita punya musuh yang sangat abadi. Dan ini musuh ini tidak mungkin kita bisa kompromi, kita bisa akur, jawabannya nggak bisa. Yaitu iblis laknatullah. Ini selalu menggoda kepada manusia untuk menjerumuskan manusia agar manusia ini keluar dari jalan yang lurus itu. Maka dia bersumpah. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis. Maka kita bisa sholat tidak khusyuk juga digoda oleh iblis. Kita tidak memperhatikan ayat-ayat Allah juga digoda oleh iblis. Ini musuh kita. Tapi sekarang ini, Bapak sekalian, zaman yang modern ini banyak sekali orang yang mengikuti langkah-langkah iblis. Tidak cuma mengikuti, kadang-kadang perbuatannya pun seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Baru rame berita yang paling viral saat ini apa? Adik-adikku, anak-anakku sekalian. Penangkapan salah seorang yang senyum-senyum pasti tahu ini. Di pondok pesantren karena pelecehan terhadap santrinya. Ini baru rame-ramenya. Berita itu udah berapa kali itu ditayangkan di TV. Ini seorang guru padahal itu, seorang ustadznya. Kenapa? Tergoda oleh rayuan iblis atau setan. Maka Bapak-Ibu sekalian, dan anak-anakku ini yang di panti asuhan ini, harapan orang tua adalah untuk apa? Untuk selalu ikut ini jalan yang lurus. Ihdinas siratal, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Yang terdahulu siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Ini adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka kita selalu dan selalu dekat dengan Al-Quran. Maksudnya dekat tidak cuma mendekatkan diri pada Al-Quran, bukan. Tapi selalu kita baca, mentadaburi isinya. Kemudian apa? Petunjuk Allah akan masuk ke dalam diri kita karena kita sering membaca Al-Quran dan juga artinya. Maka orang Jawa mengatakan nek maca Quran sak maknani. Tadi udah benar baca Quran dengan artinya. Paling bagus itu. Ora banter-banteran, ora cepet-cepetan hatam, tapi juga di samping tajwidnya juga dipahami maknanya. Syukur bagi dengan tafsirnya. Maka Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, inilah
sumpah iblis ini selalu mulai zaman Nabi Adam alaihissalam nanti sampai yaumil kiamah, iblis akan selalu menggoda dan menggoda manusia. Dan ini zaman makin canggih ini, iblisnya juga canggih. Karena apa? Lebih canggih iblisnya daripada orangnya. Karena iblisnya ini menggoda mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak mati, tapi orangnya silih berganti. Wis pengalaman, kini wong kene digoda kaya ngene. Yang digoda siapa yang digoda? Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nek wis ora ibadah rasa digoda wong dekne wis ora bener kok. Itu. Orang yang mabuk, orang yang narkoba, enggak usah digoda. Dia sudah seperti itu. Yang digoda justru orang-orang yang ini. Nek cara jone napaki nang siratal mustaqim iki sing bakal digoda karo iblis. Selalu dan selalu. Maka Bapak Ibu dan anak sekalian, orang Jawa selalu membuat falsafah yang sangat luar biasa. Mengibaratkan ini tidak cuma asal-asalan. Urip kaya dene mampir ngombe. Ini memang betul. Dunia bagaikan panggung sandiwara. Memang betul. Karena tidak akan abadi. Oleh karena itu, kita selalu dan selalu dalam kemajuan dunia ini harus kita ikuti dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan minta kepada Allah jalan yang lurus agar kita tidak terpelanting, terpeleset sehingga masuk ke dalam jurang kenistaan. Ini tujuannya. Maka Allah menghidupkan manusia ini, memberi hidup manusia ini ada untuk apa? Diberi cuklak, petunjuk dan pelaksanaan hidup yaitu berupa Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah perintah dari Allah yang menerangkan. Yang menjelaskan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini udah klop. Sejalan dan selurus. Kemudian ayat yang 17. Tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti akan aku mendatangi mereka dari arah belakang, arah kiri, arah kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Ini tujuan iblis. Menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Agar apa? Manusia banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia sudah disumpah Allah, disesatkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dia akan mencari teman. Maka Bang Haji Umairama kalau mencari teman, lagunya kan gitu. Jadi mencari teman itu menuju kepada jalan Allah. Jangan mencari teman kepada yang menyesatkan. Lah iblis ini selalu dan selalu mencari teman agar apa? Koncone besok ning neraka ben akeh. Karena apa? Dia sudah tidak diampuni oleh Allah walaupun bertobat seperti apa, karena sudah dilaknat oleh Allah. Maka mereka bersumpah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya ben ngancani kok ning neraka. Padahal Bapak-Ibu sekalian, mari kita merenung sejenak. Yang tua dan yang muda tidak ada bedanya. Kalau sampai titik darah yang terakhir, namanya maut, tidak bisa diundur walaupun sesaat. Apalagi maaf, sing wis wong purna-purna iki kudu mikir, kapan aku tekan titi wancine. Seperti Pak Yogi ini tinggal nunggu esok apa sore. Kematian pasti akan datang pada kita. Dan apa yang kita bawa? Idza mata ibnu Adam ing qatamalu ila bisalasin. Nek wis mati anak Adam,
putus amale karo alam donya kejaba ming 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyatin, kedua ilmu intamu bihi, yang ketiga adalah waladun solihun yad'unahu. Amal jariah kita. Kenapa di sini disebut amal jariah? Bukan sholat kita, bukan puasa kita. Karena itu adalah menjadi kewajiban bagi kita. Tapi kalau amal jariah ini, banyak orang yang tidak mau mengeluarkan namanya amal jariah. Amal yang selalu mengalir yaitu jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jangan menyangka, maaf nih, wah nek ngono Pak Guru Bu Guru kae ilmune kemanfaat akeh kae, nggo murid-muridé belum tentu. Karena dia mulang aja enggak ikhlas kok. Dikabari gajine 13 ora medun-medun wae grundel kok. Apa meneh gajine anti telat sedelok wae mesti grundel. Enggak ikhlas. Maka itu juga harus hati-hati. Apa meneh wong pensiunan krungu kabar wis pol senenge ora teko-teko. Oleh karena itu Bapak sekalian mari mensikapi kehidupan ini nun sewu. Nek wong Jawa kuwi ming mili kaya dene banyu, mengalir. Kenapa? Karena dunia ini ya harus kita tapai, harus kita jalani seperti ini, enggak bisa enggak. Baik itu senang maupun susah, ya harus kita hadapi. Oleh karena itu godaan-godaan masalah dunia ini nun sewu sangat luar biasa. Karena biasanya kebutuhan dengan keinginan banyak mana? Banyak keinginan. Kebutuhan sudah tercukupi kok. Contohnya ibu-ibu. Saya yakin 100% nek jilbabnya itu lebih dari 5. Setiap ibu-ibu di sini. Neng nek wis tindak-tindak ya ora sing apik. Kapan yang di duit ya tak tuku sing kae kok apik temen. Pas ngaji noleh kanan kiri, ibu kae kok duwe nggih hijab apik temen. Tukune ngendi ya? Karena itu keinginan. Tapi sebetulnya kebutuhan sudah tercukupi. Inilah yang jadi masalah. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa hidup kita ini di dunia hanya sebentar. Gitu kan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya, seefisiensinya. Karena apa? Allah juga sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai disumpah oleh Allah bahwa waktu ini adalah sangat-sangat riskan. Maka ada pengecualian ilaladina amanu. Siapa yang beriman itu tidak cukup beriman tapi harus wa amilus sholihat. Sesuai dengan hadis tadi bahwa amalan kita yang kita bawa adalah amal yang soleh. Urepiku kenal ora iki bocah-bocah iki. Lagune Pucung. Upamakna wong lumaku among mampir ngombe yen mangkat ra bakal bali mung sangune amal soleh sing sampurna. Nek pituture simbah biyen kaya niku, urip kuwe nun sewu kaya dhewe mampir ngombe, wis dilu banget. Nggih. Nek wis mangkat mrono ya ora bakal arep ngombe ning kene meneh, ra mungkin sebab ming mampir tok. Apa? Sangune amal soleh sing sampurna, hanya itu. Maka ini siratal mustaqim nulis sekalian bukan di akhirat. Di akhirat itu tinggal nun sewu metek apa sing wis digawe nang alam donya iki. Ya disinilah namanya siratal mustaqim. Sangat sulit ibaratnya adalah bagaikan rekmo pinoroso tadi. Sangat sulit. Mapaki jalan yang lurus sangat sulit. Pramila monggo sareng-sareng Bapak sekalian dan anakku sekalian ini mari
kita merungi diri kita sendiri apa yang telah kita perbuat. Jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya Al-Baqarah 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takatsirum min alil kitabi law yarutunakum mim ba'di imanikum kufara hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, berlapang dadalah, semoga Allah memberi perintahnya. Sungguh Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Orang yang selalu berjalan di jalan lurus pasti banyak musuhnya. Banyak yang tidak senang. Akeh wong sing ora seneng. Contone ning kampung wae mesti diomong. Nek wong kae ora umum. Karena umumnya di kampung seperti itu tidak menjalankan seperti itu ya dianggap ora umum. Padahal kita adalah ikut di jalan yang lurus. Ingat sejarah Rasulullah Muhammad SAW ini membawa risalah kebenaran ini banyak sekali musuhnya. Sampai akan dibunuh, diusir dari negaranya. Karena apa? Mempertahankan akidah yang lurus. Sampai sekarang pun orang yang lurus ini banyak yang gak senang. Itu sudah mulai zaman Rasulullah dulu itu sudah seperti itu. Namun bagi orang-orang selalu meyakinkan akidahnya, memperkuat akidahnya, memperkuat imannya, akan selalu teguh pendirian untuk mempertahankan keimanannya. Cuma kadang-kadang ini yang paling salah, merasa benar sendiri, orang lain adalah salah. Ini merasa benar sendiri, orang lain adalah salah. Padahal al-haqqu mir rabbika, yang hak itu adalah datangnya dari Allah. Kita hanya belajar dan belajar mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan petunjuk oleh Al-Quran, ini yang namanya Shiratal Mustaqim. Namun sekali lagi Bapak Ibu dan anakku sekalian, bahwa musuh kita ini tidak cuma iblis, tapi minal jinnati wanas. Ini harus kita ingat. Tidak cuma iblisnya, tapi dari golongan manusia ini lebih kejam kadang iblis. Iblis nggodho ra ketok, ning nek wong, nah ini. Maka kita harus berhati-hati di dalam kita bertindak, beramal maupun berucap. Sekarang banyak orang yang mengucap aja akhirnya masuk penjara karena banyak musuhnya. Harus hati-hati. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, yaitu Rasulullah, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi selalu mengajak pada agama mereka. Mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemungkaran. Hati mereka belum puas kalau kita belum mengikuti mereka. Inilah menjadi pokok persoalan. Maka kuncinya apa? Kita harus istiqomah. Di dalam apa? Di dalam perbuatan, perkataan maupun apa? Hati kita. Karena orang-orang yang istiqomah ini akan mendapatkan imbalan dari Allah sangat luar biasa. Ibu-ibu dan anak sekalian,
Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang istiqomah ini akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah surat Al-A'qaf ayatnya 13, coba yang membawa HP dibuka coba. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innalladzina qalu wong sing ngucap Rabbunallah Gusti Allahku Allah tsumastaqamu kemudian istiqomah. Apa janji Allah? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa ndirasa wedi, rasa khawatir. Ini janji Allah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya kuwi wis disediani swarga. Nah, ini janji Allah tidak akan ingkar, tidak meleset. Sudah disediakan bagi kita nih surga. Yaitu karena perbuatan kita sing manut miturut perintah Gusti Allah lan sing dicontohke dening Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita hidup dunia ini tinggal menjalankan. Semua sudah diatur oleh Allah. Mengkarek manut miturut kersane Gusti Allah. Maaf, ada yang nasibnya menurut dunia ini maaf, orang yang jadi kaya. Di atas kaya ada masih kaya lagi. Di atas kaya lagi itu masih kaya raya. Ini tingkatnya macam-macam dunia ini. Itu pun Allah yang ngatur. Ada yang miskin, ada yang fakir miskin. Ini juga Allah yang ngatur. Karena semua bagi seorang yang beriman, baik itu tidak punya maupun punya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Kalau kita menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, walaupun tidak punya, subhanallah nikmatnya luar biasa. Tapi akeh-akeh orang terima mergone itu tadi. Banyak sekali orang yang tidak mau bersyukur. La in syakartum wala in kafartum. Itu. Kalau kita selalu bersyukur pasti Allah akan menambah kenikmatan. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Ini harus kita ingat. Nikmat sekecil apapun harus kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini. Tapi mengucap hamdalah aja sangat sulit. Anane mung tewu, ming merengut, ming pegel, atine, ming grundel. Kenapa? Tidak mempersyukur. Padahal hidup ini tinggal kita menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma manusia diwajibkan untuk ikhtiar, untuk usaha. Maka kalau kita sudah begitu, kita pasrahkan kepada Allah. Seperti awal yang kita laksanakan, mbok kono sinauno esuk bengi, nek Allah orang ngersake pinter bakal ten. Tapi diawali dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang punya ilmu. Minta kepada Allah yang punya segalanya. Kalau dengan syarat-syarat tertentu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita maaf, anu sing pinter, wah nyumul pinter dewe, sinau rasinau yang wis pinter. Siapa yang beri ilmu? Siapa memberikan otak kepada kita yang encer, yang cerdas? Hanya Allah. Maka semua harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang-orang yang dolim. Seperti surat Al-Mulk ayat 23. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dia yang menciptakan apa? Kamu menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani
Ini bagi kamu tetapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Ora krasa dikai kenikmatan karo Gusti Allah sing ngono kuwi. Penglihatan masih terang masih. Kita bandingkan orang-orang yang maaf kemana-mana membawa tongkat karena nggak bisa melihat. Kalau kita sudah seperti itu baru melihat. Itu pun kadang-kadang hanya melihat sekilas, tidak mau bersyukur. Penglihatan, pendengaran, alhamdulillah saya masih bisa mendengarkan dengan jelas. Diberi hati. Ini. Allah memberikan seperti itu, tapi apa? Banyak sekali orang yang tidak mau bersyukur. Kufur nikmat Allah. Padahal badan kita ini kalau kita syukuri subhanallah isi komplit. Banyak sekali yang kekurangan daripada kita, tapi kita ini juga normal 100% harus kita syukuri betul-betul. Bisa mendengar, kita dengarkan ayat-ayat Allah, kita dengarkan kajian-kajian. Diberi penglihatan, harus kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? 1 kauniyah, yang 2 kauliyah. Kauliyah ini adalah Al-Quran yang telah tertulis jelas, tapi kauniyahnya adalah kejadian-kejadian di sekitar kita. Ini adalah ayat-ayat kauniyah yang perlu kita pahami. Kadang-kadang tidak peka terhadap lingkungan, tidak peka terhadap situasi dan kondisi. Maka batin kita ini dikasih hati oleh Allah ini, kita asah agar apa? Mensyukuri nikmat kita diberi penglihatan, pendengaran dan hati, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat surat ke-7 ayat Al-A'raf 179, ini ancaman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yubsiru la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini ancaman Allah, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini ancaman Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kalau Allah sudah ngendika kados ngaten, firman Allah seperti ini, ya memang seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falsafah Jawa menyebutkan orang-orang yang seperti ini bagaikan binatang. Ini mendet saking Al-Quran. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat Allah, kita mentadaburi ayat-ayat Allah ini, betul-betul kita kadang-kadang lalai terhadap semuanya itu. Maka orang Jawa menyebutkan ini, dipun pirengaken jroning nampa lagune napa dandang gula. Nek jasa iki ora ngerti blas. Kalau jaman teng PGA niku Bapak Ustadz Bahyan niku nek ajeng mlebu kelas mesti ura-ura. Seiling spriki kula. Nggih. Jroning nampa pepesten puniki wajib ira mung nuhoni dharma apan wis dadi kodrate lumaku jroning lumaku titi tatak batena anggayo jroning bebrayan
lahir terusing kalbu. Tak teruske melanjut do liyer-liyer. Rasido wae wis. Itu baru separuh baitnya. Jroning nampa kita menerima pepestan puniki ketentuan dari Allah, kita menerima ketentuan dari Allah. Jroning nampa pepestan puniki wajib ira nuhoni dharma wis karek dilakoni. Ora kena meri karo tangga teparo. Ora kena meri karo kanca, wis diatur dening Allah, karek nglakoni, tinggal menjalankan apapun kodrat dari Allah. Contone nek iso dijaluk ngono Pak Yogi jane laire nang Londo dadi anak Londo ben putih. Ini kodratnya Pak Yogi ya seperti ini. Kita tinggal menjalankan aja, menjalani kodratnya Allah seperti itu. Nah iso dijaluk Pak Yogi irunge pengen sing bangi dadi nek nggo kacamata ora mleset terus iki lho ora iso nyantol. Tapi memang udah kodratnya Allah seperti itu ya, kita tinggal menjalankan. Ini maksudnya. Nggih. Pramila Bapak sekalian, sugih kaya ngopo wis ditampa. Sing irunge pesek alhamdulillah. Nggih. Sebab napa? Nek nyong liwat nggon sempit ora bakal nyagol. Sing irunge bangir alhamdulillah. Semua harus kita syukuri. Tidak usah merubah pemberian Allah. Apapun kita terima dengan ikhlas. Karena jroning nampa pesen iki wajib ira nuhoni dharma ya wis dilakoni. Lumaku jroning lumaku tetap kita berjalan. Berjalan apa? Menuju kepada perintah-perintah Allah. Menuju kepada agama Allah. Titi tatak batin anggayo. Tetap kita punya cita-cita. Cita-citanya apa? Ayo adik-adik sekalian, anakku ini. Cita-cita tertinggi apa? Hidup kita ini cita-cita tertinggi apa? Untuk meraih surganya Allah. Nih, soalnya sudah ngantuk nih. Iya, apalagi? Lah tinggal usaha kita ini selama laku jroning lumaku kita berjalan untuk berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya menuntut ilmu, mempelajari dan sebagainya. Ini adalah sarana menuju kepada jalan Shiratal Mustaqim tadi untuk apa? Menggayuh kenikmatan yang abadi yaitu surganya Allah. Wajib ira nuhoni dharma, tetap kita berjalan sesuai dengan kodrat Allah. Apapun yang kita terima dari Allah harus kita syukuri kenikmatan itu sehingga apa? Hidup ini menjadi tenang. Hidup ini menjadi tentram. Karena apa? Tidak ada rasa di dalam hati ini iri, dengki, nek cara Jawa nggih, jahil metakil. Karena apa? Tidak terima dengan ketentuan Allah. Maka Bapak-Ibu sekalian, mari sama-sama di dalam menjalani hidup ini kita pasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Banyak-banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ala dzikrillahi tatmainul qulub. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku sekalian dan ibu sekalian, walaupun tidak urut kita mengaji ini, memang ini banyak sekali makalahnya, cuma saya ambil yang intinya saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iwak pitik nggo dahar sahur, kumbengi aja lali nggih do sahur nggih. Nek ana iwak pitik nggo dahar sahur nganggo sego apa kupate? Nek kupate ora ana. Iwak pitik nggo dahar sahur nganggo sego apa kupate? Najan sithik anggen kula matur muga-muga ana yuminten meresi santen nggodhog kupat jangan nikara. Cekap semantun yang pampunten sedaya lepat nyuwun. Akhirul kalam nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.